Hari ini salah satu bagian dari rangkaian acara yang kami lakukan dalam bentuk pelatihan. Ada beberapa pelatihan yang akan dilakukan bersama kami dengan National Geographic Indonesia, Saya Pilih Bumi, Kompas.com, dan juga Pertamina Gas Negara. Bank Sampah Albustania di Cilegon hadir ke Kertabumi untuk melakukan pelatihan bagaimana cara mengolah limbah plastik. Jadi nanti akan ada alat-alat yang akan diterima oleh Bank Sampah Albustania. Alat tersebut sebelum diterima kita akan coba dulu dan kita akan latih dulu tim dari Albustania untuk bisa mengoperasikan alat-alat tersebut secara baik gitu. Jadi nanti pada saat mereka sudah menerima alat-alat tersebut, mereka sudah terbiasa dengan bagaimana cara mengoperasikan peralatan untuk mengolah limbah plastik ini. Saya Wahyudi dari Kertabumi Recycling Center. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari Bank Sampah Albustania untuk pelatihan daur ulang sampah. Karena hari ini spesial dari Albustania request minta multi-layer untuk diolah, kita cacah multi-layer juga. Kemudian kita extruder untuk mencampur multi-layer sama si HDPE-nya biar jadi papan lembaran. Harapannya kalau bisa jangan di stop mesinnya, pokoknya produksi, apalagi bank sampah, bahan baku banyak, jangan berhenti produksi. Sampah apa yang bisa diolah di mesin yang diberikan oleh PGN nantinya. Harapannya dengan memberikan bantuan mesin pencacah beserta molding ini dapat menggerakkan perekonomian di sisi pesantrennya juga. Jadi santri-santri yang ada di pesantren tersebut akhirnya memiliki kegiatan yang memang positif, yang memang bisa memberikan nilai ekonomi. Harapan PGN adalah dengan menciptakan komunitas-komunitas pengelola sampah seperti ini, harapannya ini dapat memberikan efek domino bagi komunitas yang lainnya, memberikan inspirasi bagi komunitas-komunitas yang lainnya bahwa ternyata dari sampah yang awalnya kita mengira itu tidak memiliki nilai ekonomis, ternyata itu bisa dipergunakan dan bisa dimanfaatkan. Untuk pengolahan sampah anorganik seperti plastik dan atom seperti biasa, memang dulu kita menumpuk dan kita berpikir harus dikemanakan dan harus seperti apa. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran dari PGN melalui National Geographic Indonesia yang telah memberikan beberapa jenis pendamping mesin yang untuk dioperasikan di lingkungan pesantren Albustania, ini saya yakin untuk bisa dikelola dengan baik karena memang di sini MLP salah satu jenis plastik yang memang tidak semua orang untuk bisa mengolah dengan baik, tapi dengan demikian akan menghasilkan nilai ekonomis, menghasilkan nilai kreativitas anak-anak didik kita yang ada di lingkungan Albustania, sehingga akan menciptakan nilai ekonomi sosial. Karena kan ya namanya juga sampah kan pasti orang berpikirnya negatif tentang sampah, padahal kan itu ada hal yang lebih baik gitu dari sampah tersebut. Awalnya jijik, jadi lama-lama juga terbiasa. Yang paling sulit itu menurut saya nyalain mesin ini, yang putaran itu, extruder. Ya karena terlalu banyak tombolnya sih. Ya tentunya sih ya karena di masyarakat kan belum terlalu luas seperti bank sampah ini. Insya Allah sih akan diperluaskan kepada masyarakat yang belum mengetahui. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat datang dalam acara sosialisasi dan koordinasi skema pengangkutan sampah. Program Rumah Hijau Nusantara adalah sebuah inisiatif dari program CSR PGN untuk bagaimana bisa mengkombinasikan antara program lingkungan untuk mengurangi dan mengolah sampah, tapi juga bagaimana kita bisa menggandeng stakeholder ataupun pelanggan kita untuk bisa berkontribusi. Ada dua sesi utama sebenarnya untuk Rumah Nusantara. Yang pertama adalah bagaimana kita mengelola sampah anorganik di kantor yang kita harapkan kita dapat olah untuk menjadi barang-barang yang lebih berguna dan juga secara ekonomi sirkular bisa menguntungkan. Rencananya nanti dari sampah anorganik di kantor PGN
khususnya untuk sampah plastik akan diolah di bank sampah yang kita sudah bekerja sama. Kemudian dari bank sampah itu akan menghasilkan sebuah produk yang nantinya bisa diaplikasikan ke kantor PGN ataupun dijual secara keekonomian. Kemudian program kedua adalah ini juga terkait dengan perayaan HUT PGN ke-61. Kita ingin memberikan contoh dan juga dampak yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya pengguna bajai. Jadi pengemudi bajai gas nanti bisa menukarkan botol plastik untuk menjadi voucher ataupun diskon untuk pembelian BBG mereka, bahan bakar gas mereka di SPBG-nya PGN kantor pusat seperti itu. Kita juga mengharapkan bahwa program ini bisa berjalan berkelanjutan walaupun sebenarnya ini merupakan kick off dari program selama perayaan HUT PGN. Tapi kita harapkan nanti bisa berkala untuk bisa men-trigger kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah, terutama botol plastik. Kolaborasi antara Kertabumi dengan Saya Pilih Bumi dan PGN, kami akan mengumpulkan dan mengambil sampah dari kantor PGN dan juga nasabah SPBG untuk diolah menjadi produk baru oleh rekan kami Albustania di Serang. Halo sahabat National Geographic Indonesia dan juga Saya Pilih Bumi. Acara sosialisasi, pengangkutan dan juga pemilahan sampah anorganik di kantor PGN, juga penukaran sampah botol plastik oleh komunitas bajai gas baru saja selesai dilakukan. Dua inisiatif yang sangat amat luar biasa untuk bisa menyelamatkan bumi dari jutaan hantaman sampah botol plastik dan juga sampah-sampah lainnya. Inisiatif yang semoga bisa direplikasi, bisa ditiru di tempat lain agar bumi bisa menjadi lebih baik, agar bumi bisa menjadi tempat yang lebih layak untuk ditempati oleh anak cucu kita. Yang paling banyak tuh kan karena di sini tuh kan ada penukaran SPBG ya, SPBG. Jadi supir bajainya menukar botol dengan mendapatkan kupon. Aku rasa sih sangat efektif sekali ya, karena kan sudah darurat sampah seperti ini, TPA sudah penuh semua. Jadi sampah-sampah yang ada dari PGN atau yang dari supir bajai itu akan diolah oleh bank sampah atau dari pesantren. Jadi tidak ada lagi kebocoran sampah di TPA lagi. Jadi sampahnya langsung diolah menjadi produk. Kebetulan kalau saya pribadi itu menukarkan botol itu selama ini selalu 61. Ya tentu saja sangat membantu ya. Satu botol Rp400 itu kan lumayan besar. Ya itu kalau di Jakarta ini sebenarnya botol itu memang sangat banyak ya. Itu hampir selalu ada botol plastik karena banyak orang duduk pasti ada air mineral seperti itu. Biasa sehari-hari kurang lebih 20.000, dengan adanya ini ya kita jadi 8.000. Ya program ini kami berharap berkelanjutan dan semoga di jalanan tidak ada botol berserakan. Nanti tim kami, petugas cleaning service itu yang menyortir dan memilah-milah mana sampah plastik dan mana sampah organik. Harapannya kita di lingkungan manapun, nggak di kantor, nggak di rumah, semoga nggak cuma sekedar awal-awal doang, tapi kedepannya kita peduli sama lingkungan, bahwa sampah plastik dan sampah organik emang harus dipisah.